Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Aulia Medniatul Ilmi dari kelas 1B jurusan Tadis Kimia Winside Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pupuk organik cair dari limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman porang. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pupuk organik cair? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, pupuk organik cair atau yang lebih sering disingkat dengan POC adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa penguraian tanaman dan binatang atau makhluk hidup, misalnya pupuk kandang, kompos, dan lain-lain. POC merupakan pupuk hasil fermentasi yang berasal dari berbagai bahan organik yang mengandung macam asam amino, fitohormon, dan vitamin yang berperan dalam merangsang dan meningkatkan pertumbuhan mikroba dalam tanah. Berikut ini merupakan beberapa keunggulan pupuk organik cair menurut Nugroho. Yang pertama adalah mengandung unsur hara makro dan mikro, lengkap namun dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua adalah dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi gembur. Yang ketiga adalah memiliki daya simpan air yang tinggi. Yang keempat adalah beberapa tanaman yang dipupuk dengan pupuk organik cair lebih tahan penyakit. Yang kelima adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan. Dan yang terakhir adalah membantu pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Bahan dan alat pembuatan pupuk organik cair. Alat pembuatan pupuk organik cair. 1. Lakban. 2. Mangkuk. 3. Bor. 4. Gunting. 5. Karet gas bekas. 6. Selang bekas. 7. Botol plastik bekas. 8. Jerigen bekas. Bahan pupuk organik cair. 300 liter air cucian beras. Limbah air cucian beras didapat dengan perbandingan 1:1 dengan air biasa dan juga dari saringan pertama. Limbah air cucian beras banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tumbuhan. Salah satu kandungan unsur hara yang terdapat dalam air cucian beras adalah fosfor. Fosfor berperan dalam pembentukan bunga dan buah, bahan pembentukan inti sel dan dinding sel, mendorong pemasakan klorofil, dan berfungsi dalam pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman. Selain itu, limbah hasil air cucian beras juga mengandung senyawa organik dan mineral seperti kalium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1. Yang kedua adalah 100 gram gula merah. Gula merah merupakan sumber glukosa yang berperan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme pada proses fermentasi pupuk organik cair. Selain itu, per 100 gram gula merah mengandung 7,4 mg air, 356,0 mg kalori, 0,4 protein, 0,03 mg vitamin B2, 0,02 vitamin B1, 0,5 mg lemak, 4,2 besi, 44,0 mg fosfor, 5,0 mg kalsium, dan 90,6 mg hidrat arang. Yang ketiga adalah tape secukupnya. Tape singkong merupakan hasil fermentasi dari singkong dengan bantuan suatu mikroorganisme yang bernama Saccharomyces. Dengan prinsip karbohidrat diubah menjadi zat gula, atau dalam bahasa kimianya adalah polisakarida menjadi monosakarida. Selain itu, per 100 gram tape singkong mengandung sejumlah nutrisi yang meliputi 173 kalori, 0,3 gram protein, 0,1 gram lemak, 42,5 gram karbohidrat, 30 gram kalsium, 30 mg fosfor, dan 56 gram air. Yang keempat adalah garam secukupnya. Penambahan garam berguna untuk meningkatkan nilai EC atau electrical conductivity larutan pupuk organik cair. Garam memiliki manfaat yang beragam, mulai dari tanaman akan tumbuh lebih besar, memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta dapat meningkatkan vitamin B1 sebanyak 35%, vitamin B2 sebanyak 10%, niacin sebanyak 38%, dan vitamin E sebanyak 15%.
Dan yang terakhir adalah setengah kilo tauge. Menurut beberapa referensi, tauge dapat menghasilkan hormon auksin alami, yang mana hormon ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Tauge juga memiliki beberapa kandungan unsur makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, bahkan magnesium meskipun jumlahnya tidak banyak. Cara pembuatan wadah pupuk organik cair. Yang pertama adalah lubangi tutup botol dan jerigen dengan bor. Lubangi seukuran dengan diameter selang bekas, agar selang bekas dapat masuk ke dalam lubang tersebut. Yang kedua, masukkan selang bekas ke dalam karet gas bekas, seperti pada gambar di bawah ini. 3. Isi botol bekas dengan air biasa sampai hampir penuh. 4. Masukkan selang ke dalam tutup botol yang telah dilubangi. Selang pada botol bekas harus sampai tercelup ke dalam air di dalam botol, sedangkan pada jerigen tidak sampai tercelup. Wadah siap digunakan. Cara pembuatan pupuk organik cair. 1. Masukkan tape ke dalam mangkuk yang telah diisi air cucian beras. Masukkan tape dengan cara disuir-suir, lalu remas-remas menggunakan tangan agar tape larut dan tercampur dengan air cucian beras. Kedua, masukkan gula merah ke dalam mangkuk. Masukkan gula merah yang telah dihaluskan, lalu remas-remas menggunakan tangan agar larutan tercampur. 3. Masukkan semua tauge ke dalam jerigen. 4. Tuang air cucian beras ke dalam jerigen sedikit saja. Air cucian beras dimasukkan ke dalam jerigen hingga tauge terendam sambil diguncang-guncangkan agar tercampur merata. 5. Masukkan bahan yang telah dilarutkan di mangkok tadi ke dalam jerigen. 6. Masukkan sisa air cucian beras ke dalam jerigen, tetapi sisakan sedikit air cucian beras. 7. Masukkan sisa air cucian beras ke dalam mangkuk. 8. Masukkan garam secukupnya ke dalam mangkuk, lalu larutkan dengan cara diaduk-aduk. 9. Masukkan air yang telah dilarutkan ke dalam jerigen. Setelah itu guncang-guncang jerigen agar seluruh bahan yang ada di dalam jerigen tercampur merata. Yang terakhir adalah tutup botol dan jerigen. Lakukan proses fermentasi di tempat yang teduh selama 14 hari. Pengaplikasian pupuk organik cair ke tumbuhan porang. Penanaman tanaman porang. Porang atau dalam nama latinnya Amorphallus muelleri merupakan tanaman umbi-umbian yang bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 1,5 meter. Berikut merupakan klarifikasi tanaman porang. Kingdom Plantae, Division Spermatophyta, Class Monocotyledonae, Ordo Alismateles, Family Aracea, Genus Amorphallus, Spesies Amorphallus muelleri. Porang mengandung 45% glukomanan, 9,5% protein, 16 jenis asam amino hingga 7,8%, 7 asam amino esensial hingga 2,5%, mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, zinc, mangan, tembaga, tinggi serat, dan rendah kalori. Penanaman tanaman porang. Benih ditanam langsung pada polybag sebanyak 1 benih per polybag. Setelah tanaman tumbuh dan berkembang selama 1 minggu dengan tinggi dan jumlah daun sebagai berikut. Yang pertama adalah tanaman 1, tinggi 13 cm, jumlah daun 5 daun. Yang kedua, tanaman 2, tinggi 10 cm, jumlah daun 5 daun. Yang ketiga adalah tanaman 3, tinggi 9 cm, jumlah daun 5 daun. Perlakuan tanaman porang. Perlakuan yang digunakan dalam praktikum ini adalah pupuk organik cair berbahan limbah air cucian beras dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama tanaman pertama air biasa 150 ml, yang kedua tanaman 2 POC 15% dengan takaran 15 ml dan air biasa 100 ml. Yang ketiga tanaman 3 yaitu POC 30% dengan takaran 30 ml dan air biasa sebanyak 200 ml. Penyiraman tanaman porang. Penyiraman dilakukan sebanyak 2 hari 1 kali, yaitu pada sore hari. Pemberian pupuk organik cair dilakukan 3 kali seminggu, yaitu juga pada sore hari.
Pengambilan data. Pengambilan data dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman porang dilakukan sebanyak 9 kali, yaitu setiap hari tepatnya pada sore hari. Pengukuran tinggi batang dilakukan dengan mengukur tinggi batang tanaman porang dari pangkal hingga ujung batang menggunakan mistar. Kemudian tinggi batang dicatat. Perhitungan jumlah daun dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh daun per tanaman. Daun yang dihitung adalah daun yang telah terbuka sempurna. Pengukuran tinggi dan jumlah daun dilakukan ketika tanaman porang telah berusia 1 minggu. Hasil praktikum tanaman porang. Berikut ini merupakan gambar grafik pertumbuhan tinggi batang tanaman porang selama 9 hari. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan tabel pertumbuhan tinggi batang tanaman porang selama 9 hari. Berikut ini merupakan hasil gambar atau dokumentasi pertumbuhan tinggi batang tanaman porang dari hari ke hari, yaitu mulai dari hari pertama praktikum sampai ke hari ke-9 praktikum. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan jumlah daun tanaman porang selama 9 hari. Selanjutnya, ini merupakan gambar atau dokumentasi pertumbuhan jumlah daun tanaman porang pada hari ke-9. Pembahasan hasil praktikum. Tinggi batang tanaman porang. Berdasarkan hasil uji praktikum yang telah dilakukan mengartikan bahwa perlakuan perbedaan konsentrasi pupuk organik cair dari limbah air cucian beras memberikan pengaruh tinggi terhadap batang tanaman porang. Berdasarkan tabel pertumbuhan tinggi batang tanaman porang, terlihat bahwa masing-masing perlakuan menunjukkan pertambahan ukuran yang berbeda-beda. Pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi 15% dengan takaran 15 mili atau pada tanaman yang kedua memiliki pengaruh yang lebih efektif dibanding dengan pemberian konsentrasi 30% sebanyak 30 mili atau pada tanaman 3 dan perlakuan pada tanaman 2 yaitu dengan air biasa sebanyak 150 mili. Pertambahan tinggi batang tanaman porang paling tinggi yaitu terjadi pada tanaman 2, yaitu pada hari ke-5, yaitu mengalami pertumbuhan sepanjang 3 cm. Menurut Santoso pada tahun 2000, bahwa pemberian pupuk dengan konsentrasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap menurunnya pH tanah, sehingga tanah menjadi asam dan akan menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Menurut Rizal pada videonya di YouTube menjelaskan bahwa takaran pemberian kadar pupuk organik cair atau POC yang ideal yaitu sebanyak 15-25 ml. Daun tanaman porang. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, bisa kita lihat bahwa tanaman porang memiliki 2 varian bentuk daun, yaitu varian pertama adalah tanaman porang yang memiliki daun dengan corak berbentuk belah ketupat seperti gambar pada tanaman 2. Varian 2 memiliki tanaman porang yang memiliki daun dengan corak berbentuk perang seperti gambar pada tanaman 1 dan tanaman 3. Tetapi seluruh tanaman porang memiliki tipe daun menjari. Untuk saat ini belum ada pengaruh pupuk organik cair atau POC terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman porang. Selain itu, tanaman porang dapat dipanen setelah berusia 2 tahun. Kesimpulan hasil praktikum. Kesimpulan hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah pupuk organik cair dari limbah air cucian beras berpengaruh nyata pada pertumbuhan tinggi batang tanaman porang dan tidak berpengaruh pada pertumbuhan jumlah daun tanaman porang. Yang kedua adalah konsentrasi pupuk organik cair dari limbah air cucian beras yang optimal untuk pertumbuhan tanaman porang adalah POC dengan perlakuan pada tanaman 2 dengan konsentrasi 15% atau dengan takaran 15 ml. Dan yang terakhir adalah tanah pada tanaman yang diberi pupuk organik cair menjadi gembur atau lunak atau tidak keras. Terbatasan atau kendala saat praktikum.
Yang pertama adalah waktu fermentasi yang hanya 10 hari membuat pupuk organik cair menjadi bekerja tidak maksimal. Sementara waktu fermentasi yang baik adalah selama 14 hari atau 2 minggu. Yang kedua adalah waktu untuk mengamati pengaruh VOC terhadap tanaman porang yang sangat singkat, yaitu hanya 9 hari, yang berakibat pengamat atau peneliti tidak dapat melihat dengan pasti apakah VOC memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman porang. Sekian pembahasan dari saya tentang pengaruh pupuk organik cair dari limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman porang. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.